Nah, maka setelah Pak Jokowi dilantik itu kita terus terang aja ya sudah mundur lah. Karena pertama ketika dia menyiapkan calon menterinya, ya yang kita anggap pertama dia bagian dari oligarki lama dan berwatak neoliberalisme. Dan akhirnya sekarang nyata gitu loh, bahwa mereka lah yang menguasai republik ini. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kaisang bersaudara ini atau anak-anaknya Pak Jokowi ini kan sudah dilansir oleh kalau nggak salah tuh pengamatnya namanya Semi lah di tahun 2020 apa berapa gitu ya, tentang kejanggalan proses dia memperoleh suntikan dana sebesar 71 miliar untuk usaha es doger dia pada saat itu. Dia juga harus membuktikan kan bahwa keluarganya itu bersih, tidak ada KKN, ya, tidak terlibat nepotisme dan kolusi itu. Ya, jangan berlindung nantinya di balik suara-suara sumbang yang tidak ingin republik ini makin hari makin baik, yang mengatasnamakan relawan tadi. Persoalannya dibutuhkan bukan hanya kesederhanaan, rakyat biasa, ya kan, orangnya yang kurus gitu loh. Tapi dibutuhkan ketegasan, keberanian. Nah, Pak Jokowi harus buktikan ini, kalau dia punya keberanian bahwa saya tidak memperkaya diri dan saya tidak memperkaya orang-orang di sekitar saya dan saya juga tidak memperkaya keluarga saya. Pisau bermata dua. Dia bisa menjadi kaki tangan, kuping, telinga, mulutnya ke presiden, tapi juga bisa menjadi kaki tangan, mulutnya rakyat. Racikan berita. Memang benar Badan Relawan Nusantara itu adalah bagian dari proses Pilpres pada saat itu yang kebetulan bergabungnya banyak relawan-relawan. Sebelum jadi Badan Relawan Nusantara, saya ketua BPPAR namanya, Badan Pekerja Pelaksana Agenda Rakyat. Pasca menjelang pelantikan itu kita menyatukan diri menjadi BRN karena dulu ada kita bangun tuh di Cempaka Putih namanya Relawan Rakyat Indonesia atau Dewan Relawan DRRI waktu itu. Karena DRRI-nya pada saat itu melempem, kita buat BRN. Nah, salah satu waktu itu yang menjadi tawaran konsen BRN adalah membuat lembaga panel presiden. Ya, menjadi lembaga panel presiden. Kenapa? Karena kita sadar betul watak karakteristik oligarki, dalam hal ini pengusaha dan partai politik. Nah, Jokowi pasti akan diseret-seret. Kekhawatiran kami pada saat itu hari ini terbukti dan nyata gitu. Nah, maka setelah Pak Jokowi dilantik itu kita terus terang aja ya sudah mundur lah. Karena pertama ketika dia menyiapkan calon menterinya, ya yang kita anggap pertama dia bagian dari oligarki lama dan berwatak neoliberalisme. Dan akhirnya sekarang nyata gitu loh, bahwa mereka lah yang menguasai republik ini, dan Jokowi sebetulnya sebagai kepala negara, sebagaimana administratif negara, tapi dia sebetulnya tidak menjalankan agenda negara, agenda kepentingan para neolib ini dan para oligark ini gitu loh. Inilah yang sekarang rame dibicarakan dan bahkan digongkan oleh teman saya. Sebetulnya sudah ada soal KKN itu ya, yang dipelopori oleh Prodem misalnya, yang diketuai oleh saudara Somule. Ini mengingatkan 98 ini menjadi kuat. Kenapa? Karena pertama yang ngomong itu Ubaidillah Badrun. Ubaidillah Badrun itu dulu adalah aktivis 98 yang akhirnya mengambil pilihan berbeda, menarik diri dari politik seperti teman-teman yang lain. Dia lebih konsen ke jadi tenaga pengajar atau menjadi akademik gitu loh. Beliau fokus, makanya akhirnya dia diangkat menjadi ASN sampai sekarang gitu loh. Tapi kami punya kebiasaan untuk sering berkomunikasi, jadi sadar betul lah, atau kita tahu bagaimana Kang Ubed ini, kita manggilnya Kang Ubed ya, Kang Ubed ini berpijak gitu loh secara pribadi, dan dia lebih konsen berdiri pada nalar akademiknya ketimbang kepentingan politis. Nah, ini dengan dia memberikan laporannya bagaimana? Gini,
Pertama, Undang-Undang Tipikor, khususnya pasal 42 kalau nggak salah ya, nomor 31 tahun 99, ini bagian dari amanat reformasi loh. Apa amanat pergerakan 98 gitu yang mereka bilang reformasi. Ya, tuntutan besar kita salah satunya itu adalah mewujudkan satu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Di luar soal menolak pencabutan dui fungsi ABRI, pembubaran Partai Golkar, turunkan Soeharto dan keluarga gitu ya. Nah, pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN inilah yang menjadi fokus, dan dilalanya setelah sekian kali ganti presiden bukan makin berkurang bahkan hilang, tapi makin nyata erat gitu. Jadi bagi kami, saudara Ubaidillah ini mengingatkan kita bahwa ada PR yang belum kelar di bangsa ini gitu loh. Makanya dia menyinggung buat teman-teman yang selama ini mungkin menggunakan dalam tanda petik 98 cawa-cawi gitu ya untuk memperoleh kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Problem utamanya lu nggak selesaiin gitu loh. Lu nggak fokus, lu nggak serius gitu untuk menyampaikan kepada siapapun penguasa di republik ini, kalau lu ada di lingkarannya, untuk menyatakan bahwa ya dulu perjuangan kami itu ini gitu loh. Jangan diulang. Nah, Ubaidillah itu kan cuma bagaimana merekam sebuah peristiwa yang dianggap janggal. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kaisang bersaudara ini atau anak-anaknya Pak Jokowi ini kan sudah dilansir oleh kalau nggak salah tuh pengamatnya namanya Semi lah, di tahun 2020 apa berapa gitu ya, tentang kejanggalan proses dia memperoleh suntikan dana sebesar 71 miliar untuk usaha es doger dia pada saat itu. Waktu itu belum, kalau seingat saya belum populer. Nah, itu problemnya kan pada saat itu ketika ini muncul di publik dan para pengamat dan peneliti melihat ada kejanggalan itu kan, tidak ada orang yang kayak Kang Ubed di hari ini. Nah, misalnya narasi yang disampaikan oleh Kang Ubed, kenapa dia menyampaikan itu, indikasinya kenapa dianggap kuat dan dia memiliki data dan fakta gitu ya, yang hari ini sudah diserahkan ke KPK kata dia ya. Nah, ini kan yang perlu diuji. Itu adalah pertama, tentang kasus sebuah perusahaan yang melakukan pembakaran hutan, ya kan, diponis oleh pengadilan dari tuntutan 7 hampir 8 triliun menjadi 78 miliar gitu. Nah, habis itu dia bergabung dengan perusahaan anak-anak presiden ini. Nah, terus sampai akhirnya muncul penunjukan menjadi kedubes. Ini kan yang dianggap kejanggal nih. Apakah ini suatu peristiwa yang terpisah atau kait mengait? Nah, kalau kita otaknya waras kan nggak mungkin ini tidak terkait ini. Tapi supaya ini tidak menjadi asumsi negatif atau tuduhan-tuduhan ini, maka Kang Ubed dalam perspektif pemikiran saya, dia mau mendorong hukum membuktikan. Nah, tugas KPK lah dan penegak hukum mencari kebenaran bukti ini. Gitu loh, jangan dibalik. Anda buktikan bahwa itu bukan asumsi pikiran Anda. Bukan begitu pertanyaannya. Dan bukan pertanyaannya boleh atau tidak anak presiden jadi pengusaha. Bukan itu, tapi ada keanehan-keanehan yang harus dijawab. Kita ini kan negara hukum. Maka Kang Ubed sudah tepat sebagai warga negara yang baik, dia melaporkannya melalui jalur yang tepat, jalur hukum. Nah, jangan juga dibalik menjadi sesuatu yang kalau enggak nanti ini berbahaya. Akan banyak orang ketika melihat ada sinyalemen, ada indikasi korupsi, dia akan jadi takut karena takut terlapor, akan takut tertuduh balik. Nah, pertanyaannya mau serius apa enggak? Ya, di sisi yang lain kan katanya Pak Jokowi mau serius nih terhadap pemberantasan KKN, ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan dia pernah membuat kepres ya, kalau nggak salah, ya, tentang bagi mereka yang ingin yang membantu proses penegakan hukum ini soal korupsi, bahkan akan dihadiahi sampai maksimum 200 juta atau 1/1000 dari jumlah tuntutan maksimum 200 juta, kira-kira gitu. Nah, apakah ini lip service? Ayo kita buktikan. Makanya saya mengapresiasi ketika Gibran bilang ya bahwa saya tidak akan melaporkan balik Kang Ubed dan meminta kepada relawan-relawan Jokowi untuk tidak melakukan balik. Oke, kita apresiasi. Selanjutnya kita berharap
Ya kan, agar Gibran juga menghormati proses hukum, KPK berani serius. Nah, bagaimana Gibran mau mengikuti proses hukum kalau KPK-nya nggak serius gitu loh. Bahwa nanti setelah penyelidikan apa yang dilaporkan oleh Kang Ubed kurang atau tidak tepat, ya monggo itu setelah hasil pemeriksaan di KPK. Jangan diponis dulu sekarang gitu loh. Biar proses hukum, kan kita kepengen bangsa ini tegak. Ya. Bangsa ini tegak, hukumnya berpijak di rel yang tepat gitu loh kan. Kekuasaan berjalan di relnya yang tepat seperti yang tadi saya bilang, agar pemerintahan ini menjadi bersih dan bebas dari KKN gitu loh. Bahwa nanti ada orang-orang yang menyatakan bahwa ini ada kepentingan politis, ada yang mau memanfaatkan, ya perjuangan politiknya pasti politis gitu loh. Yang mau memanfaatkan ya silahkan, tinggal adu kuat aja kita gitu kan, gitu loh. Kalau mereka mau memainkan narasi-narasi seperti ini untuk kepentingan jangka pendek, saya yakin kok ya alam Indonesia akan menghabisi mereka, dan waktu pelan atau lambat akan memunculkan kok putra-putra terbaik bangsa ini. Jangan khawatir lah gitu loh. Ini kan orang-orang parno aja karena kebetulan ada di kekuasaan, sensitif dengan orang yang tidak di kekuasaan. Yang di kekuasaan melihat bahwa yang tidak di kekuasaan melihat bahwa seakan-akan peristiwa yang dilakukan oleh Kang Ubed ini menjadi bola buat mereka untuk mendapatkan panggung gitu. Saya nggak ngelihatnya kayak gitu. Saya melihatnya lebih Kang Ubed lebih karena dia pertama memahami betul sebagai seorang akademik, anak bangsa yang punya integritas, moral, berkewajiban untuk menyampaikan apa yang dia analisa, dia kaji, ya kan, dan dia menemukan fakta dan bukti. Dan ini sangat membahayakan bagi perjalanan Republik ini di bawah kekuasaan Pak Jokowi. Ya saya pikir itu yang harus kita lihat lebih utuh gitu loh. Bukan diksi-diksi yang menstigmanisasi seakan-akan A, B, C, D. Bahwa Ubed itu kader partai. Bahwa Kang Ubed itu di belakangnya ada tokoh-tokoh yang tidak suka dengan Jokowi. Jangan itu. Berarti kan pertanyaannya yang tidak suka hukum ini tegak siapa? Kalau saya ya jadi Jokowi hari ini, saya akan bilang, biarkan proses itu jalan. Saya akan apresiasi jika KPK serius. Ya, saya minta semua jangan menghalangi. Ya kan? Agar dia juga harus buktikan kan bahwa keluarganya itu bersih, tidak ada KKN, ya, tidak terlibat nepotisme dan kolusi itu. Ya, jangan berlindung nantinya di balik suara-suara sumbang yang tidak ingin Republik ini makin hari makin baik, yang mengatasnamakan relawan tadi. Berarti semestinya adanya kasus ini kesempatan bagi keluarga Jokowi untuk dapat mengklarifikasi. Kalau dia besar, kalau dia benar, ya kan, dorong saja agar publik juga tahu bahwa saya memang melakukan ini kepada siapapun, keponakan saya, sepupu saya, termasuk anak saya. Ya kan? Kalau dia ragu, dia takut, ya kan? Ya justru jadi orang makin meyakinin apa yang disinyalmen itu benar adanya, bahwa lingkaran istana, terutama keluarga Jokowi itu bermain dengan kolusi dan nepotisme itu untuk memperkaya dirinya. Dukungan pada Bang Ubed ini sebenarnya moralitas atau apa sih dari Bang Ubed? Kalau saya lihat pertama mengingatkan bahwa tuntutan besar perjuangan di 98 yang dulu dimotori oleh teman-teman mahasiswa itu adalah mewujudkan satu pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Nah, kalau ditanya apakah ini moralitas atau tidak, itu bagian dari moral kita, moral perjuangan kita. Setelah sekian puluh tahun, ya 20 tahun lebih, ya kekuasaan Orde Baru jatuh, tetapi kan kita lihat, kalau candaannya Gus Dur kan, dulu pada korupsi di bawah meja. Ya, sekarang katanya zamannya Gus Dur itu sudah di atas meja. Nah, mungkin lebih jauh lagi kalau sekarang sama meja-mejanya dibayar. Kan gitu. Kira-kira gitu. Sebagai mantan relawan. Pemenangan, relawan Jokowi. Apa yang harus disampaikan kepada Jokowi secara pribadi dari Bang Edi? Ya, saya dulu dengan teman-teman menyepakati kenapa harus mendukung Jokowi. Pertama, hal yang paling prinsip kita sampaikan, Jokowi ini benar tagline Jokowi pada saat itu dianggap bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Artinya dia bukan dari keluarga mantan pejabat, keluarga dari oligarki pada saat itu ya. Nah,
kita berharap dari orang seperti begini bisa menumbuhkan semangat spirit bahwa benar semua warga negara berkesamaan peran kedudukan di dalam republik ini. Nyatanya, tapi kan kita sadar betul dalam politik bahwa tidak ada sesuatu yang serta-merta atau tiba-tiba. Pasti semua ada hidden agenda, ada persiapan, ada segala macam, ada perencanaan gitu kira-kira. Makanya waktu itu kita selalu sampaikan lewat dulu menerjemahkan nawacita Pak Jokowi bahwa apa yang Anda perjuangkan tentang nawacita, tentang Trisakti itu tidak mudah. Ini akan berhadapan dengan oligark yang hari ini terbukti gitu loh. Persoalannya dibutuhkan bukan hanya kesederhanaan, rakyat biasa, ya kan? Orangnya yang kurus gitu loh. Tapi dibutuhkan ketegasan, keberanian. Karena keberanian ini datang bukan dari proses belajar, harus dari nyali kok. Dan terbukti Jokowi nggak punya nyali. Maka kalau ditanya saran saya apa? Pak Jokowi, ayo kalau ingin masih ada waktu nih sebelum 2024 habis, Anda mau bikin satu policy yang baik nggak buat bangsa ini? Buktikan. Anda harus berani gitu loh. Misalnya kasus kemarin dana bansos, ya kan? Sampai sekarang kita nggak tahu nih penyelesaiannya kayak apa kan? Satu. Yang kedua, ada indikasi lagi bahwa kabinetnya terlibat. Kan naib nih. Rakyat lagi susah, sengsara pada saat itu ya. Tidak diperbolehkan keluar dari rumah, dibatasi dengan alasan social distancing dan segala macam. Tetapi harta pejabat naik. Itu kan satu indikasi yang aneh nih. Kejanggalan-kejanggalan yang perlunya sebetulnya harus dipertanyakan juga. Nah, Pak Jokowi harus buktikan ini kalau dia punya keberanian bahwa saya tidak memperkaya diri dan saya tidak memperkaya orang-orang di sekitar saya dan saya juga tidak memperkaya keluarga saya. Gitu. Nah, dia harus berani membuka ini agar pemerintahan ini bukan hanya semata-mata bersih tapi juga tegak dalam menjalankan hukum. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tanto ketika fit and proper test bahwa polisi dan hukum itu harus menjadi alat negara bukan alat kekuasaan, alat penguasa gitu loh. Nah itu kan harapan publik sebetulnya. Tapi jangan cuman dicomot gitu kan, dijadikan tagline manis diksi manis gitu. Tapi prakteknya nggak ada. Merasa bersalah nggak? Nggak, bagi saya itu bagian dari proses politik. Tetapi kita ini kan saya selalu bilang dengan teman-teman itu kadang-kadang aktivis itu sama seperti ahli nujum, dia harus sudah bisa membaca ke depan. Ketika dia sudah memahami 10-20 tahun ke depan akan ada ancaman apa, maka dia harus mengambil positioning. Maka pada saat itu saya memutuskan untuk masuk ke Jokowi. Kenapa? Karena saya lihat resistensinya lebih rendah. Ya, awal-awal kan kita masih bisa dialog, datang ke balai kota dan segala macam gitu loh. Ke rumah, dia bahkan datang berkunjung ke rumah relawan ngobrol sebelum dia dilantik. Gitu. Agar kita bisa menginduksi pikiran-pikirannya tentang apa itu pergerakan yang dimaksud oleh teman-teman 98, apa yang dimaksud pergerakan teman-teman 80 70-an tentang perlindungan tanah atas rakyat, tanah untuk rakyat itu gitu loh ya. Juga teman-teman para funding father. Nah, Pak Jokowi kita mau sampaikan dulu kira-kira gitu ya. Ke depan kita akan berhadapan dengan yang namanya globalism, di mana Indonesia akan jadi pasar dan mereka akan masuk. Jangan sampai Indonesia terkangkangi oleh kepentingan para modal ini. Nyatanya malah dia kan, karena ketika dia mengambil pilihan Trisakti itu kan sesuatu menurut kami pada saat itu ya, wah ini butuh keberanian nih. Bagaimana berdaulat secara politik bangsa Indonesia, bagaimana berdikari secara ekonomi, bagaimana berkepribadian secara budaya. Ini kan 3 hal prinsip yang hari ini bangsa ini kehilangan gitu loh. Makanya kita waktu itu semangat betul ingin memenangkan ini, tapi kita sadar akan ada hambatan. Itu akan pertama melawan kekuatan partai politik, kedua para pengusaha yang selama ini sudah diuntungkan oleh partai politik gitu kan. Ya. Maka kita tawarkan bahwa Badan Relawan Nusantara menawarkan satu konsepsi untuk membentuk lembaga parlemen presiden menjadi sahabat ya, yang pisau bermata dua. Dia bisa menjadi kaki tangan, kuping, telinga, mulutnya ke presiden, tapi juga bisa menjadi kaki tangan, mulutnya rakyat.
Nah, itu dulu terjadi diskursus yang panjang di Balai Kota. Mudah-mudahan Pak Jokowi masih ingat. Nah, ketika dia bilang pada saat itu, oke, nanti akan saya akan apresiasi, tapi tidak ada sama sekali kita nyatakan Anda tidak serius. Dan perlu diingat ya, ini saya sampaikan kepada publik, mungkin Badan Relawan Nusantara adalah organisasi relawan pertama kali yang mendemo Jokowi setelah dia dilantik hari pertama dan kedua. Racikan Berita.